Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha Alaiyatul Qudur wal-Qudur 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 wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Syekh Al-Allama Al-Hakim Abdullah bin Abdul Rahman Al-Qawlan Al-Qadrawi وصولي وقرآن المدرب وكان المجمعين وثمرنا وللشيخ المربوي سيد الوليد الذي كنت الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السلطان وثمرنا وللشيخ المربوي يحيى الشيخ وثم إلى وللشيخ المربوي يا أبي الدين وثمرنا وللشيخ المربوي يحيى الشيخ وصولهم وقرآنهم أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسائل لنا أبواب فضلك من خزائن رحمتك يا. Silakan dibuka kitab fikihnya, ada di halaman 4. Bacanya faslun fi mujibatil ghusli gitu ya. Faslun fi mujibatil ghusli. 5 baris dari atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Faslun fi mujibatil ghusli wa yajibu al-ghuslu min khamsati asya'a min ilaji al-hashafati fil farji wa min khurujil mani wa min al-haydhi wan nifasi wal wiladati. Yang di luar masuk aja, yang keluar masuk, di luar masuk. Anak hadroh majuan aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa man nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. Faslun fi mujibatil husni. Faslun ay hada faslun. Bermula ini adalah satu fasal. Jadi kita masuk kepada fasal yang baru. Kalau kemarin kita menerangkan adab-adab ketika kita buang hajat, apakah dia itu BAB, buang air besar atau buang air kecil. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian masuk kepada pasal yang selanjutnya yang tentunya harus kita pahami. Karena kita ini sudah akil balik. Jadi harus mengerti apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Fi mujibatil ghusli, hal-hal yang dapat menyebabkan mandi wajib. Jadi malam ini yang kita bahas mengenai mandi hadas besar. Kemarin belum kita bahas kan ini ya? Belum ya? Jadi malam ini kita akan membahas hal-hal yang dapat mewajibkan atau menyebabkan seseorang itu mandi. Mandi ini ada 5. Hukumnya mandi ini ada 5. Yang pertama mandi wajib. Yang kedua mandi sunnah. Yang ketiga mandi hukumnya mubah. Yang keempat, kalau kita mandi hukumnya makruh. Yang kelima, kalau kita mandi itu hukumnya bisa jadi haram. Ya. Mana contohnya mandi itu hukumnya wajib? Seperti mandi sunnah kemudian Bapak Ibu nazarkan. Kalau Bapak Ibu nazar untuk mengerjakan mandi sunnah, maka hukum mandinya itu bukan lagi sunnah, tapi hukumnya berubah menjadi wajib. Seperti apa? Seperti saya nazar mandi umpamanya 2 hari raya. Mandi 2 hari raya itu kan hukumnya sunnah. Kemudian ketika itu dia nadarkan, saya nadarkan mandi sunnah hari raya. Maka yang tadinya hukum mandinya sunnah, dengan sebab kita nadarkan, maka berubahlah hukumnya itu menjadi apa? Menjadi wajib. Karena dengan sebab nazar. Ya. Jadi kalau nazar itu yang sunnah-sunnah. Saya nazar pengen sholat duha. Sholat duha hukumnya apa? Sunnah. Tapi bila mana Bapak Ibu nazarkan, hukum sholat duha itu jadi wajib. Tapi kalau saya pengen nazar, kalau saya berhasil, saya pengen nazar sholat maghrib. Nah,
Sekalipun kagak dinazarin begitu juga, memang sholat maghrib mah udah apa? Udah wajib. Nggak perlu dinazarin kalau itu. Nggak bisa kalau itu. Nah, jadi bisa jadi yang pertama hukum mandi itu wajib. Contohnya seperti kita nazar mandi sunnah. Ya. Atau mandi dengan sebab kita sudah berhenti daripada haid atau nifas. Wajib gak mandi? Wajib. Atau mandi dengan sebab malamnya Ibu paham aja Kalau saya pengen minum nih. Kalau saya pengen minum dan keselak, Bu. Wajib gak mandinya? Wah, paham? Ya 17 tahun ke atas di itu mah. Yang bocah pura-pura kagak denger. Pura-pura budak aja ya, kayak kambing conge. Kan wajib mandinya dengan sebab dia hubungan badan. Alhamdulillah. Yang kedua, mandi itu hukumnya sunnah. Seperti mandi kita yang laki ini pengen sholat Jumat. Kita yang pengen mengerjakan sholat Jumat, sebelum berangkat sholat Jumat disunnahkan mandi dulu. Nih bagi bapak-bapak nih yang laki-laki yang berkewajiban Jumat, kalau antum, kalau bapak-bapak pengen menghadiri sholat Jumat, maka disunnahkan mandi. Niatnya bagaimana? Saya niat mandi sunnah untuk menghadiri sholat Jumat. Pak Ustadz, saya kan ngantor. Saya kan di pasar kerja. Saya nggak bisa mandi. Oh, gampang. Cara ngakalinnya, mandinya pengen sholat subuh. Karena waktunya mandi sunnah Jumat itu bila mana sudah masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, maka berarti sudah diperbolehkan untuk mandi sunnah Jumat. Kalau masih jam 1, jam 2, jam 4, belum subuh, dia udah niat, nggak bisa. Karena waktunya belum masuk. Tapi bagusnya di mana kita pengen jalan, di situ kita baru mandi. Kita jalan biasanya jam 11, ya udah mandinya ya pengen jalan, kira-kira jam 11 kurang. Ya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, ibu-ibu boleh gak sholat Jumat? Ibu-ibu di sini ada gak? Pernah gak ada yang sholat Jumat? Gak ada. Kalau pengen sholat Jumat boleh gak? Hah? Sah-sah aja. Boleh-boleh aja. Cuman kan di kita kagak kaprah. Ya kan? Umpamanya ada seorang perempuan pengen sholat Jumat, maka gugur sholat zuhurnya. Karena tadi dia sudah sholat Jumat. Nah, tapi jangan deh Bu ya, sholat zuhur aja di rumah. Ya, ini malah terbalik, yang bapak-bapak di mana? Di rumah. Ibu-ibu yang sholat Jumat di masjid. Ya. Nah, ibu-ibu yang pengen sholat Jumat juga, umpamanya andai kata ada, maka disunnahkan mandi sunnah Jumat juga. Karena dia pengen menghadiri sholat Jumat. Nah, mandi sunnah Jumat ini hukumnya adalah sunnah. Ya. Yang ketiga, mandi itu hukumnya adalah mubah. Artinya boleh-boleh saja.
Seperti mandi buat ngedinginin badan. Mandi kita supaya badan kita jadi segar. Nah, itu Bapak Ibu mandi seperti itu hukumnya mubah saja. Wajib tidak, sunnah pun tidak. Ya, kalau dikerjakan dapat pahala gak? Mubah enggak. Ditinggalin juga enggak dapat apa? Enggak dosa. Ya, kagak dosa. Yang keempat, makruh hukumnya kalau kita mandi. Mandi hukumnya makruh. Seperti apa? Seperti kita mandinya nyelam padahal kita lagi puasa. Jadi kalau kita lagi puasa, jangan mandi nyelam karena dikhawatirkan air itu masuk ke hidung kita, ke kuping kita. Maka kalau kita lagi puasa, kemudian kita mandinya dengan cara nyelam, inghimas, bahasa Arabnya itu nyelam, maka hukumnya itu makruh. Kalau sampai masuk airnya, maka bisa batal kalau dia lagi puasa. Jadi kalau mandi lagi puasa, biasa aja. Nggak usah nyelam kita. Yang kelima, kalau mandi itu hukumnya haram. Nah, ada yang tahu nggak kok mandi haram? Apa contohnya? Nah, mandi buka keran tetangga. Yang ketawa kayaknya pengalaman. Ibu-ibu pernah ya? Bapak-bapak kayaknya nih. Nah, umpamanya kita punya janabah, punya hadas besar, kemudian di rumah kita kagak ada air. Akhirnya keran tetangga malam-malam sebelum subuh kita sambung pakai selang. Tuh kan pada tahu. Ya. Ya, keran tetangga kita sambung pakai selang, kita ambil airnya buat mandi janabah. Kira-kira mandinya sah apa enggak? Sah. Oh. Mandinya tetap sah, Ibu, tapi kerjaannya itu, kerjaan mencurinya hukumnya haram. Karena kita kagak tahu yang punya air redo apa enggak. Main kita nyalahin, main nyambung-nyambung aja pakai selang. Ya, apalagi ternyata yang kita ambil airnya musuh kita. Kena lagi. Ya. Nah, maka kalau dia mandi janabah, kemudian airnya nyuri, nyolong, tetap mandinya itu sah. Artinya mandi janabahnya Bapak Ibu sah, tapi kerjaannya tetap dosa. Haram. Sah, tapi haram. Ada lagi kalau kita mandi hukumnya haram, tapi nggak sah. Kalau tadi haram, sah. Sekarang haram, kagak sah. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ibu-ibu? Bapak-bapak? Belum tahu? Ya. Mau tahu nggak? Mau tahu aja, mau tahu banget. Ya. Nah, mandinya hukumnya haram dan tidak sah kalau seorang wanita yang lagi haid, artinya haidnya belum terputus, dia masih haid statusnya, kemudian dia mandi untuk mengangkat hadas besar. Nggak bisa. Karena haidnya masih berlanjut. Atau nifasnya masih keluar. Kalau kita pengen mandi hadas besar mah, kudunya haidnya kudu terputus dulu.
nifasnya harus terputus dulu. Kalau dia mandi biasa, nggak apa-apa. Ya, umpamanya seorang wanita lagi haid, kemudian kalau kagak mandi terasa kayaknya gerah. Datang waktu malam, takut-takut nanti badan kita pada gatel. Nah, kita mandi biar seger lah. Pengen maghrib kita mandi. Tapi niat kita bukan mandi hadas besar. Mandinya apa? Mandinya mandi adat. Artinya mandi kebiasaan kita. Memang setiap sore kita mandi. Sekalipun dia haid, maka diperbolehkan. Karena apa? Karena mandinya itu bukan mandi ibadah. Karena mandinya itu bukan mandi untuk mengangkat hadas besar, tapi mandinya itu hanya sekedar buat apa? Bersih-bersih, menyegarkan badan kita. Kalau yang seperti itu boleh ya. Paham tuh? Insya Allah. Nah, di sini dikatakan wa yajibul ghuslu min khamsati asya'a. Dan wajib mandi itu min khamsati asya'a, daripada 5 hal. Jadi salah satu daripada 5 hal atau 5 perkara ini kalau ada di dalam diri kita, terjadi kepada kita, maka kita wajib mandi. Apa yang pertama? Min ilajil hasyafati fil farji. Ini kayaknya anak kecil kudu nengok belakang dulu nih. Bocah pura-pura budak aja ya. Pura-pura tutup tapi buka dikit gitu. Wajib mandi min ilajil hasyafah. Mohon maaf Bu ya, ini fikih Bu ya. Mohon maaf ya. Dari tersebab masuknya hasyafah. Tahu hasyafah apa Bu? Hah? Nah, pukulan beduk. Tahu gak Ibu pernah lihat gak ujung pukulan beduk? Bapak-bapak pernah main beduk gak? Nah, ya. Nah, ini misalkan nih pukulan beduk nih Bu ya. Ini pukulan beduk nih. Nah, ininya nih. Nah, ini umpamanya kepalanya nih. Dia apa? Dia masuk ke kemaluan. Masuk ke kemaluan. Apakah masuk ke kemaluan depan atau masuk ke kemaluan belakang? Ustadz, yang saya masukin garasi belakang. Tetap hukumnya wajib mandi. Tapi mohon maaf ya, jangan dikerjain, hukumnya haram. Garasi belakang itu nggak boleh. Nah, jadi kalau misalkan kepalanya itu sudah masuk, Bapak Ibu wajib mandi. Tapi kalau belum masuk, belum wajib mandi. Belum wajib mandi. Paham nggak belum masuk? Paham ya? Paham udah, paham dah. Saya juga agak gatel, kepala saya nerangin ini. Saya nerangin ginian gatel jadi Bu. Ya. Fil farji, di kemaluan. Maksudnya farji di sini kemaluan, bukan kemaluan depan aja yang wajib mandi kalau kita masukin, kemaluan belakang juga kalau kita masukin wajib mandi. Wajib mandi. Jadi kalau belum masuk, belum wajib mandi. Belum wajib mandi. Ya.
Paham nggak sampai sini kira-kira? Kalau paham, nggak saya panjang lebarin. Ini bahasan berat. Ya. Ya, tapi emang fikih begini ya. Emang fikih begini. Ini fikih, namanya kita ngaji fikih. Ya. Masuk. Ini dari tim Hadroh mana nih? Oh, Bojong. Ayo masuk. Majuan. Iya. Nih kita ngaji jiping, ngaji nguping. Ya. Tapi nanti kalau emang ada yang mau ditanyain, silahkan tanyain aja ya. Kalau mau japri dah. Karena saya nerangin gini, jujur Bu, pala saya jadi gatel. Ini bocah-bocah pakai masuk lagi. Ya. Paham yang pertama, Bu? Bapak paham nggak? Ah, pura-pura kagak paham dah. Mau diulang nih. Hah? Ya. Ya. Jadi yang namanya ilmu jangan kita umpet-umpetin. Kalau emang bahasanya begitu ya begitu gitu. Biar jelas jadinya. Jadi kalau ujungnya kepalanya belum masuk, belum wajib sekarang ada orang kagak punya kepala. Bagaimana itu? Lah coba itu. Hah? Bu, umpamanya ada orang kagak punya kepala dia. Kepalanya buntung. Batasannya sampai mana? Ya. Dikira-kira. Jadi kalau emang buntung palanya, tahu kemana palanya? Maka ukurannya itu dikira-kira. Kira-kira berapa senti? 5 senti umpamanya. Nah ini kira-kira masuk belum? Yang 5 senti ini. Ya. Wa min khurujil mani. Ya. Nah, ini yang dimasukin apakah orang hidup atau orang mati. Umpamanya ada mayit. Ada mayit digali sama dia. Karena dia punya kelainan, ya, kemudian dia melakukan kejahatan seksual sampai dimasukin, maka itu pun sama wajib mandi. Jadi yang dimasukin itu apakah orang hidup atau orang mati. Ya. Ya. Bagaimana kalau umpamanya yang diituin anak kecil, sama aja, wajib mandi juga. Ya. Sama juga, gitu. Wajib mandi juga. Wa min khurujil mani, yang kedua yang menyebabkan kita mandi itu adalah dengan sebab min khurujil mani, dari sebab keluarnya air mani. Keluar itu wajib mandi. Tapi kalau misalkan belum udah ada sih tanda-tanda tapi belum keluar, itu kagak wajib nggak wajib mandi. Ini kalau memang airnya itu memang air dia punya sendiri. Tapi kalau air orang lain kagak wajib mandi. Nah, kan bingung kita. Maksudnya gimana itu?
Kalau air orang lain kagak wajib mandi. Ini bahasan lumayan juga bikin gatel pala. Saya terangin dikit ya, maaf ya, Bu. Umpamanya ada seorang perempuan. Umpamanya dia ada dicekokin pel tidur. Dikasih pel tidur. Umpamanya sama suaminya dah. Jadi itu istrinya tidur. Sampai ketika dia tidur, suaminya ada keinginan. Suaminya ada hasrat. Kemudian setelah itu udah terjadilah gitu kan. Nah, datang waktu subuh, suaminya nyuruh istrinya mandi. Mama mandi ya. Kenapa, Pak? Pokoknya mama wajib mandi. Kenapa? Diceritain sama mama. Oh iya. Oh. Dia akhirnya mandi. Kemudian setelah dia selesai mandi, dia pengen sholat subuh. Selesai mandi, kemudian dia berwudu, kemudian dia pengen sholat subuh. Ketika selesai sholat subuh, kemudian ternyata keluar lagi dari si perempuan tadi. Nah, apakah yang dengan sebab keluar lagi itu si perempuan tadi wajib mandi? Wajib nggak? Kagak wajib. Kenapa nggak wajib? Karena ketika semalam ditiduri sama suaminya, dia nggak ngerasain apa-apa. Karena dia dikasih pel tidur. Kagak bangun. Yang tadi yang pertama wajib mandi karena dimasukin. Tapi ketika selesai dia mandinya selesai, dia wudu, dia sholat, kemudian keluar lagi. Maka yang keluar ini bukan punya dia. Punya siapa? Punya suami. Karena kenapa dikatakan bukan punya si perempuan, bukan punya si istri? Karena ketika disetubuhi si perempuan ini dia tidak merasakan apa-apa. Karena tadi dikasih pel tidur, sampai dia kebingungan. Emang ngapain saya suruh mandi? Ya kan? Paham gak nih kira-kira? Paham. Oke, paham waduh dah. Ya. Tuh. Ntar kalau ada yang nggak paham, japri aja. Jangan di grup, Bu. Ya. Yang ketiga, minal haidhi, dengan sebab dia haid. Ya. Perempuan dia haid, kemudian setelah selesai maka dia wajib mandi. Perempuan umpamanya haid, paling lama perempuan haid berapa? Berapa? Saya pengen nanya bapak-bapak nih, kudunya bapak-bapak yang bisa bimbing istrinya. Bapak-bapak haid paling lama perempuan berapa? Oh, itu sih mau bapak-bapak. Paling lama berapa, Pak? Paling lama 10 hari. Ya bersih. Sebulan ada nggak kira-kira? Bu, kenapa saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak? Karena ini kewajiban bapak-bapak buat ngajarin istrinya. Jadi kalau ibu kagak paham, suami yang ngasih tahu. Kan begitu ya? Bener nggak? Iya, kita jadi kepala keluarga ini berat. Kita nggak bisa ngajarin istri kita kagak paham,
Suruh ngaji istri kita. Jangan kita tahan-tahan. Udah kita kagak bisa, kagak ngerti ditanya, istri nggak boleh ngaji. Dosa kita. Paling lama perempuan itu berapa hari? Seminggu. Saya tanya paling lama, ada umumnya. 14 hari, 15 hari. Gue salah kata bapak. Maunya cepet-cepet aja sih. 15. Bener gak, Bu? Oh, pinteran ibu-ibu. Tanya ibu. Karena ini kewajiban bapak juga, makanya saya tanya. Nah, ini karena pentingnya kita ngaji. Bener gak? Ya. Tapi umumnya, golibnya perempuan itu haid berapa? 7 hari. Paling cepat sehari semalam. Bener gak? Paling cepat. Tapi jarang ya. Nah, kalau seumpamanya kita, ini perempuan haid 15 hari paling banyak, paling lama. Umumnya 7 hari. Kemudian berhenti itu darah haid, kemudian dia wajib mandi. Sudah berhenti wajib mandi. Tapi kalau seumpamanya ada perempuan nyambung 15 hari, darah keluar. 16 hari, darah keluar. 17 hari, darah keluar juga. Kira-kira itu darah apa? Nah, yang lebihnya itu disebut darah penyakit. Tetap yang dari 1 sampai 15 harinya itu disebut dengan darah apa? Darah haid. 16 hari masih keluar, 17 hari, 18 hari masih keluar. Berarti yang lebihnya ini dari 15 hari, berarti ibu kudurnya mandinya di situ. Karena batasan haid itu sampai 15. Adapun 16, 17, 18 masih keluar, maka yang ini disebut dengan darah istihadah. Yang darah istihadah ini maka hukumnya tetap wajib sholat. Mandi tetap tadi, karena yang dari 1 hari sampai 15 hari itu darah apa? Darah haid. Yang lebihnya itu darah istihadah. Jangan yang lebihnya itu masih kita katakan darah haid sehingga kita kagak sholat. Salah. Maka yang lebih daripada 15 hari itu adalah darah penyakit. Tetap di situ kita wajib sholat. Tapi dengan cara yang 15 harinya tadi berhenti, apa yang 15 harinya tadi kita wajib mandi dulu. Karena keselanjutnya kita pengen apa ya? Pengen sholat. Paham gak nih kira-kira? Paham. Insya Allah. Yang masih bingung, japri. Ya. Yang keberapa nih? Yang keempat adalah an-nifasu, nifas. Dengan sebab nifas. Perempuan nifas dengan sebab dia melahirkan. Kalau sudah berhenti dia punya nifasnya, maka nanti di situ dia wajib mandi juga. Kalau memang sudah berhenti. Ya. Nifas. Ya. Kadang-kadang masalah ini nggak dipanjang lebarin. Kenapa? Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan, kenapa kok masalah haid, masalah nifas kagak dipanjang lebarin? Kenapa? Iya, karena laki-laki kagak ada yang haid, perempuan kagak ada yang nanya. Makanya di kitab-kitab itu, di kitab Fathul Mu'in nggak terlalu panjang lebar. Singkat doang. Kenapa?
Itu dia sebabnya. Laki nggak ada yang head laki? Nggak ada. Yang nifas ada nggak laki-laki? Nggak ada. Perempuan yang head dan nifas pun kagak ada yang mau kagak ada yang mau tanya. Makanya nggak terlalu panjang lebar. Ya. Nah, antum nanti kalau yang mau nanya, silakan nanya lewat WA boleh. Ya. Yang kelima adalah al-wiladah, melahirkan. Ya. Dengan sebab melahirkan ini, maka kita wajib mandi. Wajib mandi. Wajib mandi juga. Walau waladat mudghatan aw alaqatan. Pak Ustadz, saya ini ngelahirnya cuma segumpal darah atau segumpal daging umpamanya. Kira-kira wajib mandi apa enggak? Keguguran nih. Nah, maka sekalipun segumpal darah yang keluar atau segumpal daging, sepotong daging gitu, segumpal darah, sepotong daging yang keluar, keguguran, maka wanita tadi namanya wiladah juga. Maka dengan sebab wiladah, hukumnya setelah itu keluar diwajibkan untuk mandi juga. Paham nih kira-kira? Insya Allah. Cuman yang satu nggak disebutin di sini. Ya. Apa? Dengan sebab meninggal dunia. Orang meninggal dunia wajib mandi gak? Iya. Yang mandiin siapa? Mandi sendiri apa dimandiin? Bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar gak ada mayit mandi sendiri? Kalau ada aneh apa enggak? Tapi kira-kira bisa nggak terjadi? Bisa terjadi. Seperti ada seorang wali, dia mati mandiin sendiri. Mati dia. Karomahnya dia itu. Karomahnya dia mandi sendiri. Oh, ada yang begitu. Antum mau gak punya begitu? Jadi nggak bikin repot orang gitu. Kan kalau kita mandiin mayit kira-kira berapa duit? 500.000 ya? 500, 600.000. Nah, itu ada seorang wali yang karomahnya seperti itu. Jadi dengan sebab mati, maka wajib mandi. Ghuslul mayit, memandikan mayit. Sekalipun mayit itu umpamanya mayit yang tenggelam. Air banjir nih kampung Melayu, ke bawah air bah, ditemuin di Manggarai umpamanya. Udah meninggal dia. Maka kalau itu mayitnya ketemu, dibawa ke darat, kemudian wajib dimandiin. Wajib dimandiin juga. Oh, ya. Jadi dengan sebab mati, meninggal dunia, hukumnya wajib untuk dimandikan. Nah, ini hal-hal yang dapat menyebabkan seorang itu untuk mandi wajib. Nah, ini masih panjang keterangannya. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita masih membahas furudil ghusli. Jadi mandi wajib itu fardunya apa aja? Kaifiatnya bagaimana? Sunnahnya bagaimana? Insya Allah kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin.